Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat banyak sekali pelajarannya. Kita perlu ketahui bahwa Al-Quran itu isinya pokok-pokoknya itu terdiri dari bukan hanya hukum-hukum saja, tidak tentang hukum-hukum saja, tetapi di sana ada tentang akidah, ada tentang ibadah, ada tentang nasihat wa'id, ada juga peringatan. Dan salah satu pokok isi dari Al-Quran adalah Al-Qisas, kisah-kisah. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini tidak sembarangan kisah, tetapi kisah-kisah yang sangat sekali banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Al-Qasas, ya. Bahkan ada surat Al-Qasas sendiri yang tentang kisah-kisah. Nah, pada surat Al-Kahfi ayat 60-82 ini secara spesifik menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan pertemuannya dengan Khidir alaihissalam. Ini sangat menarik sekali. Nabi Musa adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi Bani Israel. Bahkan Nabi Musa termasuk ulul azmi. Ulul azmi adalah salah satu peringkat nabi yang tinggi. Bahkan Musa itu punya gelar Kalimullah, seorang yang bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada nabi, ada rasul. Tahu nggak perbedaan apa? Kalau nabi adalah mendapatkan wahyu dari Allah, an-naba, mendapatkan kabar berita, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Sebutnya nabiyun, orangnya sebut nabiyun, nabi. Dia mendapatkan naba, risalah disebutnya naba, dan dia untuk dirinya sendiri disebutnya nabi. Sedangkan rasul adalah orang yang manusia yang mendapatkan wahyu, risalah, dan untuk disampaikan ke orang lain gitu. Bukan untuk dirinya saja, tetapi disampaikan orang lain kepada kaumnya yang mulai menyimpang. Kita tahu bahwa Adam adalah nabi yang pertama, nabi tetapi bukan rasul. Karena Adam adalah nabi yang pertama, manusia pertama, sehingga belum ada kaumnya dan belum ada kesesatan pada saat itu. Nah, rasul yang pertama adalah nabi atau rasul Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, disebutnya rasul. Umatnya, kenapa umatnya itu perlu mendapatkan risalah itu? Karena umatnya mulai menyimpang. Umatnya mulai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu umatnya Nabi Nuh itu membuat semacam monumen, patung-patung orang-orang soleh. Karena pada saat itu ada namanya Wadda, Suwa', Ya'uq, Nasra. Itu mereka orang-orang soleh yang mereka sudah meninggal. Kemudian kaumnya Nabi Nuh membuat patung itu, membuat patung sebagai monumen mengenang, oh kayaknya mereka masih ada, seakan-akan mereka ada gitu. Kayaknya kita perlu mengenang mereka. Akhirnya mereka membuat patung itu. Awalnya tidak disembah, hanya sebagai pengingat, oh mereka orang-orang soleh, kita harus mengikuti mereka. Tidak disembah awalnya. Namun ketika cucunya, kemudian generasi selanjutnya tidak disembah, belum disembah, tetapi generasi cucunya, generasi berikutnya patung itu kemudian mulailah disembah. Oh kayaknya patung itu melihat kepadaku deh, kayaknya patung-patung itu senyum deh, kayaknya ngomong deh. Akhirnya patung-patung tersebut dikasihlah sesajen, dikasihlah persembahan-persembahan, dan mulai ibadah kepada patung itu. Nah, kaumnya Nabi Nuh itu adalah kaum yang menyimpang, mulai pertama kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kaumnya Nabi Nuh, dan pada saat itulah Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Nuh itu adalah rasul yang disuruh menyampaikan kepada umatnya. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan hanya sedikit saja yang ikut ajarannya. Sekitar 80 orang yang mereka selamat di perahu Nabi Nuh. Bahkan syariatnya Nabi Nuh, karena dakwah begitu lama dan hanya sedikit yang masuk kepada agama Islam, mengikuti Nabi Nuh, maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kaumnya udah
tidak udah bebal, sangat susah untuk diajak, maka ya Allah hancurkanlah mereka, binasakanlah mereka. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau biarkan mereka hidup, maka mereka akan membuat kesesatan kembali, dan mereka akan melahirkan generasi-generasi yang berdosa. Mereka generasi-generasi yang sama seperti mereka, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh dengan banjir keluar dari tanah dan dari langit sehingga tenggelam semuanya. Hanya selamatlah mimman hamalna ma'nuh, orang-orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh, sekitar 80 orang itu. Jadi semua orang-orang kafir sudah binasa, selamatlah orang-orang yang bersama Nabi Nuh di kapal itu, dan juga beberapa binatang yang berpasang-pasangan. Nah, itu kisah Nabi Nuh. Nuh itu adalah Rasul dan juga Nabi. Sedangkan Nabi Adam itu hanya Nabi saja. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, Nabi Musa ini termasuk Rasul dan Nabi. Nabi Musa ini sangat spesial sekali di kalangan Bani Israel, karena Nabi Musa itu Nabi Bani Israel, nabinya Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu adalah keturunannya dari Ishak. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim, bapaknya para Nabi alaihissalam, mempunyai 2 putra, yaitu Ishak dan Ismail. Ismail itu dari istrinya yang bernama Sarah, istrinya bernama Hajar, sedangkan Ishak itu dari istrinya bernama Sarah. Nah, Ishak ini keturunannya adalah Bani Israil sebutnya. Ada di sana ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, dan selanjutnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail mempunyai keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab. Itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, risalah itu, risalah para rasul itu sama isinya, itu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan semua agama itu sama, ya Islam, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini bukan agama baru, sama, itu persis dengan nabi-nabi yang dibawa risalah oleh nabi-nabi terdahulu. Oke, selanjutnya kita langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini dalam ayat ini disebutkan, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Silahkan ya, kalau bisa siapkan Qur'annya dan pensil, pena, dan catatannya, ya. Jadi bisa dicatat hal-hal yang penting apa saja yang terkandung dalam tafsir ini. Oke, kita masuk pada ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata, yaitu Musa bin Imran, lifatahu, kepada pembantunya. Siapa? Yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini adalah pembantu yang selalu mengikuti Nabi Musa, selalu berkhidmah kepada Nabi Musa, dan muridnya Nabi Musa. Nabi Yusha bin Nun ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada, tetapi itu ada di catatan-catatan Israiliyat, ada. Nabi Yusha bin Nun ini adalah penerus setelah Nabi Musa dalam membimbing Bani Israel. Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. La abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan, hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku sampai kepada pertemuan 2 lautan. Majma'al bahrain, 2 lautan, yaitu pertemuan antara lautan Rom dan Bahru Faris, dan lautan Persia. Itu pertemuan antara lautan Romawi dan Rum dan laut Paris, Persia. Jadi kisahnya Nabi Musa ini pada dulu kala pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Dan kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Musa,
siapa yang paling berilmu? Kemudian Nabi Musa berkata, ana, saya. Maka salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, jadi dia mengatakan ana, saya, tanpa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya dikembalikan kepada Allah. Ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewahyukan kepada Nabi Musa untuk pergi ke sebuah tempat, yang mana tempat itu adalah pertemuan dua laut. Dan Nabi Musa disuruh membawa ikan. Nah, nanti kita lanjut di ayat selanjutnya. Au amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan dengan waktu yang sangat lama, ya, sampai kepada kalau tempat itu jauh. Ayat selanjutnya, ayat 61. Falamma balagha majma'al bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma balagha, maka ketika keduanya sampai kepada majma'al bahrain, majma'a bainihima, pertemuan antara dua laut, keduanya sudah sampai. Nasiya hutahuma, mereka berdua lupa ikan mereka berdua. Jadi kan Nabi Musa dan Nabi Yusha itu membawa ikan. Ikan itu disimpan di sebuah keranjang. Nah, kata Allah dalam wahyunya sebelumnya bahwa ketika ikan itu hilang atau ikan itu keluar ke lautan, maka di sanalah mereka akan bertemu seorang hamba nanti yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Tetapi Nabi Yusha lupa sehingga tidak mengingatkan Nabi Musa tentang ikan itu. Ikan itu padahal sudah pergi. Jadi Nabi Musa dan Nabi Yusha terus berjalan, padahal mereka sudah sampai gitu loh. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan tersebut membuat jalan. Jadi ikan tersebut dengan ajaib bisa membuat jalan di tanah sampai ke lautan, sampai ke laut. Ya, jadi ikan tersebut membelah semacam jalur di tanah sampai mencapai ke lautan. Maka falamma jawaza, ayat selanjutnya, falamma, ayat 62, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Falamma jawaza, maka ketika keduanya melewati tempat Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut itu, sudah kelewat. Qala Musa, maka Musa berkata li fatahu, kepada pembantunya itu yaitu Yusha bin Nun, atina ghada'ana, tolong bawakan kepada kami sarapan atau mayukal awalin nahar, apa yang dimakan ketika awal siang, yaitu makan siang, lunch kalau ini ya, kalau bahasa Inggrisnya lunch, makan siang. Kesenggiin bawakan makanan siang. Laqad lakina min safarina hadha nasaba, laqad, sungguh benar-benar, lakina, kita telah menemui min safarina hadha, dari perjalanan kita ini, nasaba, kepayahan, kecapean. Ya, jadi Nabi Musa dan Nabi Yusha dalam rangka thalabul ilmi. Jadi ini sebuah bab tentang adabul muta'allim lil alim. Jadi seorang pelajar kepada gurunya bagaimana. Nabi Musa dan Nabi Yusha, mereka berdua kecapean mencari ilmu. Jadi salah satu kaidah dalam cara menghasilkan ilmu itu harus capek. Ya, ada sebuah mahfudzat, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Dengan ukuran kecapean lah itu, dengan susah payahan itulah engkau akan mencapai derajat yang tinggi. Ada juga istilah al-ilmu bit-ta'abi la bin nasabi. Boleh dicatat, al-ilmu bit-ta'abi, al-ilmu bit-ta'abi,
ilmu itu bita'bi, dengan capek, dihasilkan dengan capek. Al ilmu bita'bi, ilmu itu dengan kecapean. Ya, al ilmu bita'bi, ilmu itu didapatkan dengan cara capek dulu, bita'bi. La bin nasabi, la bukan bin nasabi dengan keturunan. Ya, sekali lagi, al ilmu bita'bi, la bin nasabi, ilmu itu dapat kamu dapatkan dengan capek. La bin nasabi, bukan karena keturunan. Tidak bisa, misalkan ada Habibie, bisa B.J. Habibie, seorang yang cerdas, tetapi tidak bisa diturunkan kepada anaknya. Ada beberapa keturunannya, cucunya yang matematikanya nilainya 5, ada seperti itu. Jadi kecerdasan itu atau ilmu itu tidak didapatkan karena keturunan. Misalkan ada bapaknya profesor, maka otomatis anak profesor, tidak otomatis seperti itu. Tetapi ilmu itu dicapai dengan capek dulu. Seperti Nabi Musa ini dan Nabi Yusha itu mencari guru itu sampai kecapean loh. Mencari-cari kemana ini orang yang seorang hamba yang diberikan Allah ilmu ini. Qala lifatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasba. Al-Kahfi 62. Bahwa Musa dan Nabi Musa dan Yusha kecapean dan makan terlebih dahulu untuk mengisi energi. Ya. Jadi biqadril kadri tasabul ma'ali. Nah, ayat selanjutnya, ayat 63. Ini sangat menarik sekali. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah. Qala, berkata Yusha kepada Nabi Musa alaihissalam, ara'aita, apakah kamu perhatikan, idh awayna ila sakhrati, ketika kita mengungsi ke batu yang sangat besar, ketika berduanya berdiam di batu kemudian tidur, fa inni nasidul hut, kemudian sesungguhnya aku lupa ikan itu. Karena keduanya kan Nabi Musa dan Nabi Yusha itu kan membawa ikan disimpan di keranjang. Nah, ikan itu kan keluar sehingga membuat jalan sampai ke laut itu. Tapi Yusha lupa mengasih tahu kepada Musa. Dan Nabi Yusha berkata, "Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah." Dan tidaklah yang melupakanku kecuali syaitan untuk mengingatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian ikan tersebut sudah keluar dari keranjang itu, kemudian ikan tersebut berjalan menyusuri sebuah celah-celah sehingga ikan tersebut sampailah ke laut dengan cara yang ajaib. Ya, jadi Musa dan Yusha itu takjub ya kepada ikan tersebut. Qala Musa dzalika ma kunna nabghi. Dzalika, oh itulah itu ma kunna nabghi, apa kita cari itu. Ya itu, ini mungkin itu tempatnya tadi yang tempat ketika ikan tersebut kembali ke laut itu tempatnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu kepada seorang hamba itu. Maka balik lagi, fartadda ala atharihima, maka keduanya balik lagi kepada tempat yang tadi yang sudah terlewat itu, batu besar itu. Di sanalah tempat ada seorang hamba di sana. Fartadda ala atharihima qasasa, maka keduanya kembali ke tempat yang tadi yang sudah terlewat tadi. Nah, kemudian mereka berdua datanglah kepada batu besar itu, Sakhrah itu. Di sanalah keduanya bertemu. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan minna. Ayat 65 Al-Kahfi. Fawajada, maka keduanya bertemu, 'abdan, kepada seorang hamba, min 'ibadina, dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba kami, itu namanya Khidir. Siapa itu Khidir? Ini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Khidir ini seorang hamba Allah Subhanahu wa taala.
atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan kepadanya rahmat min indina, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat bahwa Khidr ini mendapatkan nubuwah. Ya, nubuwah itu adalah kenabian. Jadi itu Nabi Khidr itu adalah seorang nabi. Itu menurut satu pendapat. Dan menurut satu pendapat lain adalah Nabi Khidr ini mendapatkan wilayah. Wilayah itu artinya mendapatkan kewalian. Nah, jadi belum ada kesepakatan atau keputusan yang sepakat semuanya Nabi Khidr itu adalah nabi, belum ada. Jadi ada pendapat lain yang mengatakan Khidr itu adalah wali. Jadi sangat masyhur di kalangan para ulama mengatakan bahwa Khidr itu adalah nabi. Tetapi di kalangan ahli kasyaf mengatakan bahwa Khidr itu adalah waliyun min auliyaillah, adalah salah seorang wali dari wali Allah. Jadi belum ada kepastian bahwa Khidr itu adalah nabi. Tetapi banyak mayoritas mengatakan Khidr itu adalah nabi. Khidr itu artinya hijau. Kenapa? Karena menurut beberapa kisah atau riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Khidir berjalan atau Nabi Khidir sholat, maka daerah sekitarnya menjadi hijau. Gitu. Ketika Nabi Khidir berjalan, maka daerah-daerah yang dilewatinya itu menjadi hijau kembali. Nah, itu sudah Khidir. Nama aslinya adalah, ada nama aslinya itu apa ya? Nah, ini itu nama julukan ya Khidir, tapi ada nama aslinya nanti. Nah, jadi ketika mereka Nabi Musa dan Nabi Yusha kembali kepada batu yang besar sekali, sehingga mereka berdua ketemu dengan Khidir. Wa'allamnahu min ladunna ilma, dan Khidir ini adalah seorang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah ilmu hakikat. Ilmu tentang hakikat. Nah, kita tahu bahwa Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang sangat mulia di kalangan Bani Israel, nabi yang dibergelar ulul azmi, bahkan nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, gelarnya kalimullah. Nah, bahkan Nabi Musa dulu di Bukit Turisina mendapatkan wahyu 40 hari itu. Nah, itu kenapa Nabi Musa berguru kepada Khidir? Nah, ini kisahnya diriwayatkan dari Bukhari bahwa Musa itu suatu ketika pernah berdiri memberikan pidato ceramah di hadapan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa ditanya, ayyun nasi a'lam, manusia mana yang paling mengetahui? Kemudian Nabi Musa berkata, ana. Faqala ana. Begitu langsung berkata saya, kata Nabi Musa. Fa'atiballahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu tersebut kepada Allah. Ya. Nah, maka kata Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang berada di pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain. Dia lebih alim daripadamu ya Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, bagaimana bagaimana aku caranya bisa ke sana, bisa kepada dia, bisa bertemu dia. Allah berfirman, ta'khudh ma'aka hutan fataj'alhu fi makstalin fahaitsu fakitta al-hut fahuwa thamma. Kau bawalah bersamamu sebuah ikan, maka engkau jadikan ikan itu di sebuah keranjang. Maka ketika ikan tersebut hilang atau keluar, maka di sanalah ia berada. Nah, itulah kisahnya bagaimana Nabi Musa itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa pelajaran ya, bahwa di samping seseorang itu likulli syai'in maziyah, setiap manusia itu mempunyai kelebihan. Ya. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah kau menghina
orang yang lain. Ya, fa kulli syai'in maziyah. Karena setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan. Ya, itu ada di mahfuz ya. Boleh catat. La tahtaqir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyatun. Janganlah engkau menghina orang lain selainmu. Fa inna likulli syai'in maziyah, maka karena setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan. Nah, ini kelebihan Nabi Khidir ini adalah kesabarannya dan dalam ilmu hakikatnya. Sedangkan Nabi Musa mempunyai kekurangan, yaitu ada kekurangannya yang mendapatkan teguran ini, yaitu tentang kesabarannya. Nanti kita akan bahas ayat-ayat selanjutnya bagaimana Nabi Musa tidak sabaran. Ini adalah pelajaran. Oke, kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Yang tadi ketika ikan tersebut keluar, itu Nabi Yusha lupa memberitahu Nabi Musa sehingga terus berjalan melewati tempat yang tadi. Nah, kembalilah Nabi Musa dan Nabi Yusha kepada tempat yang tadi, yaitu batu besar itu, dan ikan tersebut ajaib gitu, bisa membuat jalan sampai ke laut gitu. Nah, ini mungkin bisa teliti nanti bagaimana ikan tersebut bisa membuat jalan ke laut itu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 66. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala, berkata lahu kepada Khidir, Musa, hal attabi'uka, apakah aku boleh ikut kepadamu, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda, supaya engkau mengajariku dari apa-apa yang kau telah diajarkan kepadamu dengan benar. Jadi salah satu adab seorang murid kepada seorang murid atau seorang siswa kepada gurunya, itu adalah meminta izin. Ya, meminta izin dulu. Bolehkah saya belajar kepadamu gitu? Bolehkah saya jadi muridmu? Jadi ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ketika Nabi Musa akan berguru kepada Khidir, itu minta izin dulu. Bolehkah saya belajar kepadamu? Kemudian, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Khidir berkata kepada Musa, wahai Musa, wahai nabinya Bani Israel, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersamaku untuk sabar, kata Khidir tersebut. Kau pasti gak sanggup deh sabar kepada aku, kata Khidir ini. Kata Khidir itu kepada Nabi Musa, Musa, kamu bakalan sanggup untuk sabar, gitu ya. Kita tahu bahwa Nabi Khidir ini mempunyai ilmu hakikat ya. Jadi kita tahu bahwa seorang thalibul ilmi atau seorang siswa murid ini ada dua macam. Ada murid yang masih nol gitu loh, belum ada ilmunya, jadi masih bersih. Ada murid yang belum ada ilmunya, kosong, alias belum tahu apa-apa. Nah, ketika kita mengajarkan kepada mereka, maka akan otomatis mudah masuk itu. Mereka akan mudah menyerap itu tanpa mendebat, tanpa ada debat, tanpa ada saling banyak bertanya. Murid yang kedua, dua jenis, ada kita bisa catat itu, bisa catat. Jadi ada dua macam murid ya. Satu, murid yang masih kosong, alias belum punya ilmu. Nah itu ketika kita mengajarkan, maka itu akan mudah. Tidak perlu banyak berdebat, tidak perlu banyak diskusi, langsung bisa ditransfer ilmunya. Tetapi ada murid yang kedua, yaitu murid yang bisa terbiasa, udah punya ilmu, kemudian bisa membuat dalil, ya. Maka murid yang kedua ini akan susah gitu loh, akan sering berdebat, sering bertanya kepada gurunya, sering dan lain-lain. Jadi Khidir tahu bahwa Musa ini kan seorang yang berilmu, seorang nabi.
maka tentu pasti akan, kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sabar kepadaku. Gitu kata Khidir itu. Jadi bisa dicatat ya, bahwa ada dua jenis murid. Ada murid yang masih kosong alias belum punya ilmu, itu mudah bagi guru untuk menyampaikan. Ada murid yang sudah banyak ilmunya, itu bisa mendebat atau bisa membuat susah masuknya. Itu. Kemudian Musa berkata kepada Khidir, ayat selanjutnya, ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana aku bisa bersabar? Ya, bagaimana kalau aku bisa bersabar? Aku tidak tahu apa yang akan engkau ajarkan kepadaku. Ya, dalam tafsirnya fil hadis sabiq, akibah hadil ayah ya Musa. Setelah ayat ini berkata Khidir, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min Allah, aku berdiri atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Allamanihi la ta'lamu, yang Allah ajarkan kepada aku yang engkau tidak tahu. Wa anta ala ilmin min Allah, dan engkau pun berada atas ilmu min Allah, dari Allah. Allamakahullah, yang telah Allah ajarkan kepadamu. La a'lamuhu, aku pun tidak tahu. Ya. Kemudian berkata Nabi Musa, qala, ayat 69, qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Qala, berkata Musa, satajiduni, engkau akan mendapatkanku insyaallah, jika Allah menghendaki, sabiran, akan bersabar, wa la a'si laka amra, dan aku tidak akan bermaksiat atau menyalahi perkaramu, perintahmu. Jadi di sini dijadikan dalil oleh ulama bahwa boleh guru memberikan undang-undang, peraturan kepada muridnya. Boleh. Artinya sekolah pun boleh, atau sekolah atau guru boleh memberikan aturan-aturan kepada muridnya. Sini dalilnya bahwa Khidir memberikan persyaratan atau aturan-aturan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi boleh seorang guru memberikan syarat kepada muridnya, peraturan yang harus diikuti oleh muridnya. Sebagaimana Khidir memberikan peraturan kepada Musa kalau pengen berguru kepadanya. Gitu ya. Jadi alangkah baiknya ketika seorang murid sudah berguru kepada seorang guru, kemudian guru itu memberikan peraturan tertentu, maka harus taat aturan itu, tidak boleh menyalahinya supaya ilmunya berkah. Kalau seorang murid kemudian berguru kepada seorang guru tetapi melanggar peraturan terus, ya, kemudian gurunya tersebut tidak dihiraukan, tidak minta izin kepada gurunya untuk belajar, kemudian bahkan tidak pernah salam kepada gurunya, maka ilmunya tidak akan berkah. Nah, itu dijamin, yakin ilmunya tidak akan berkah, seperti itu. Jadi kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini, bahwa Nabi Musa ini ketika mau belajar kepada Nabi Khidir itu izin dulu, tata krama dulu. Ya, kalau istilahnya, kalau mungkin di pesantren, sowan dulu kepada kiainya, sowan dulu kepada gurunya, kayak gitu. Kemudian ketika guru memberikan peraturan, ketika pesantren memberikan peraturan, maka ikuti aturan itu, gitu. Sami'na wa ata'na, maka insyaallah ilmunya akan berkah. Gitu. Qala, berkata ayat selanjutnya 69. Qala satajiduni insyaallah. Nah, salah satu akhlak para nabi itu mereka tidak mempercayai al-siqah li nafsi, tidak mengandalkan dirinya atas sesuatu. Artinya mereka selalu mengandalkan Allah. Di ketika sesuatu apapun insyaallah. Jadi tidak pernah sekelebat mata pun, tarfat ain, mereka mengandalkan dirinya sendiri. Allah yathiqu ila anfusihim tarfat ain, tidak terlalu pede gitu kepada dirinya, tapi mereka para nabi itu mengandalkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berkata Nabi Musa, berkata Khidir kepada Nabi Musa, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Peraturan dari Nabi Khidir. Fa in ittaba'tani, jika engkau ingin ikut kepadaku, fala tas'alni, maka kau jangan bertanya kepadaku. Ada satu riwayat dalam bacaan yang lain, fala tas'alanni, dalam qiraah yang lain. An syai'in, atas sesuatu apapun yang nanti mungkin engkau yang akan aneh gitu, akan mengingkarinya. Dari segi ilmumu mungkin nanti engkau akan mendebat atau akan aneh kepadaku. Wasbir, dan hendaklah engkau sabar. Hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai nanti aku akan menjelaskan kepadamu apa yang terjadi tadi itu. Jadi syaratnya Khidir, Musa, kamu boleh ikut kepadaku, tapi engkau harus tidak boleh bertanya kepadaku, tidak boleh menginterupsi, istilahnya tidak boleh interupsi padaku. Ya, sabar, nanti saya akan jelaskan kepadamu penjelasannya nanti. Nah, setelah Nabi Musa oke, siap, saya akan menerima peraturan itu, maka keduanya fantalaqa, maka keduanya berjalan, Nabi Musa dan Khidir. Terus Nabi Yusha, pembantunya Nabi Musa, kemana Yusha bin Nun? Itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Yusha bin Nun ini disuruh kembali oleh Nabi Musa, kembali ke kaumnya. Ada juga yang mengatakan Nabi Yusha tetap ikut, tetapi tidak disebutkan di sini karena yang pemeran utama di sini adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Fantalaqa, talaqa ini adalah isim tasniyah, manakah dua orang pergi di pantai laut. Fantalaqa, keduanya berjalan di pantai laut. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha, sehingga ketika keduanya menaiki sebuah kapal, ya. Jadi mereka berjalan di sebuah pantai, kemudian ke pelabuhan dan naiklah sebuah kapal. Nah, ketika di kapal tersebut, kharaqaha, kemudian Khidir merusak kapal itu dengan cara mengkampak lumbung kapal itu, kayunya. Mengambil kayu atau dua lempengan atau satu lempengan kayu tersebut, kemudian ketika ombak, padahal ketika itu ombak besar, jadi Khidir kemudian tiba-tiba merusak kapal tersebut dengan kampak itu. Qala Musa langsung menarik baju Khidir, ya, menurut satu riwayat, sampai sobek baju Khidir itu. Qala akharta lituriku alha laqad jita syai'an imra. Musa berkata kepada Khidir, akharta lituriku alha, sambil menarik baju Khidir. Engkau akan merusak kapal tersebut supaya tenggelam penumpang itu? Sampai itu, seperti itu. Laqad jita syai'an imra, engkau sungguh telah melakukan sebuah perkara yang sangat sangat mungkar. Sampai Nabi Musa ini, karena kita tahu Nabi Musa seorang nabi yang punya ilmu, maka langsung menarik Khidir sampai bajunya rusak. Kau mau dengan, kalau mungkin bahasa kita what happened gitu, kenapa engkau merusak kapal ini, mau supaya tenggelam penduduknya, gitu. Sampai marah besar, aneh gitu Nabi Musa. Qala, berkata Khidir dengan santai, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku telah berkata kepadamu, sungguh engkau tidak mungkin sanggup bersamaku untuk sabar. Ditegur lagi oleh Nabi Khidir, ya kamu gak sabar, udah kan saya bilang kamu harus sabar dulu, gitu. Qala lan tastati'a ma'iya sabra, kau tidak sanggup sabar, ya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra
Qala la tu'akhidni. Janganlah engkau, Nabi Musa berkata kepada Khidir, jangan engkau menyiksaku atau janganlah engkau menyalahkanku atas apa aku lupa, katanya. Gimana sih apa yang aku lupa? Wala turhikni, jangan kau membebaniku min amri uswa, dari urusanku yang lebih berat lagi. Nah, jadi Musa pun minta maaf kepada Khidir, maaf ya. Jadi sebuah riwayat dikatakan bahwa kapal tersebut sudah setelah dilubangi oleh Khidir itu rusak, tetapi dengan kuasa Allah kapal tersebut tidak tenggelam. Nah, akhirnya kemudian keduanya pun turun dari kapal itu. Kemudian mereka berdua pun berjalan-jalan. Ayat selanjutnya, ayat 74. Hatta idza laqiya gulaman faqatalahu. Kemudian keduanya pun berjalan setelah turun dari kapal itu. Kemudian keduanya, Nabi Musa dan Khidir, turun berjalan kaki. Hatta idza laqiya gulaman, ketika keduanya bertemu dengan seorang gulam. Gulam itu seorang anak laki-laki yang sekitar umur 10 tahun. Ya, belum mencapai balik lah, belum mencapai akil balik. Yang mana anak tersebut itu lagi bermain dengan anak-anak yang lain, dan anak tersebut salah satu anak yang wajahnya paling kasep lah, paling ganteng. Kemudian tiba-tiba Khidir faqatalahu. Tiba-tiba Khidir membunuh anak itu. Nah, Khidir ada beberapa riwayat mengatakan dibunuh dengan cara disembelih dengan pisau. Ada juga yang mengatakan atau dibenturkan kepalanya ke tembok dan lain-lain. Intinya Khidir mewafatkan anak tersebut ketika masih belum mencapai balik. Jadi itu istilahnya menghilangkan nyawa anak itu. Kemudian Nabi Musa pun berkata kepada Khidir, qala aqatlata nafsan zakiyatan bighayri nafs. Aneh kan? Berkata Musa, apakah engkau membunuh nafsan zakiyatan, seorang jiwa yang masih bersih, bighayri nafs, tanpa nafs, tanpa ada alasan? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguhnya engkau telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat ingkar, sangat munkar banget. Yang pertama tadi Khidir melubangi, merusak kapal, ya. Yang kedua, Khidir membunuh seorang anak yang masih belum mencapai balik. Nabi Musa pun menegur, marah kembali kepada Khidir. Aku tak tahu senzaki dibigurin selakut cita syanukra. Qala, berkata Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berkata lagi Khidir, bukankah aku telah berkata kepadamu, sungguhnya engkau tidak mampu untuk sabar bersamaku. Zada lak. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni 'udhra. Berkata Musa kepada Khidir, Oke. In sa'altuka, kalau aku bertanya lagi kepadamu, ya, an syai'in, tentang suatu hal, ba'daha, setelah berikutnya, fala tusahibni, maka janganlah engkau meninggalkanku untuk ikut kepadamu. Qad balagta min laduni 'udhra, ya, karena engkau telah menyampaikan kepadaku untuk uzur, dalam alasan dalam meninggalkanmu kepadaku. Nah, akhirnya setelah Khidir membunuh anak tersebut, kemudian Nabi Musa marah kepada Nabi Khidir, bertanya, kenapa engkau bunuh anak ini? Nah, akhirnya Musa pun ditegur lagi, kau nggak sabar gitu, nggak sabaran. Akhirnya Nabi Musa pun minta maaf kembali, kemudian keduanya berjalan lagi. Fa'talaqa, maka keduanya berjalan kembali. Hatta idza ataya ahla qaryatin istaqama alha fa bau ayyudayyifuhuma.
Maka keduanya pun berjalan ke sebuah desa, sebuah daerah Korea. Korea ini itunya sebutan untuk merendahkan penduduk itu. Kenapa? Nanti mereka berdua ini meminta makanan karena sudah capek kan, sudah berjalan begitu jauh, meminta makanan sebagaimana musafir ya, sebagaimana tamu gitu. Fa'abau ayyudhaifu, maka penduduk itu disebutnya di sini disebut di tafsir ini Korea ini Antokia, sebuah daerah Antokia. Tidak ada yang mau memberikan jamuan kepada dua tamu ini. Mencari sebuah pintu, satu pintu, tidak ada yang mau, tidak mau ada yang beri, tidak mau menerima, tidak mau menerima. Nah, maka salah satu daerah yang paling buruk adalah sebuah tempat yang tidak mau menjamu tamunya itu. Fawajada fiha jidaran yuridu ayya. Nah, kemudian mereka berdua mendapati sebuah tembok yang miring ya. Yuridu ayyan qadda, hampir roboh. Sebuah tembok yang hampir roboh. Kemudian faqamah. Khidir membetulkan tembok itu sampai tembok tersebut jadi lurus kembali. Faqamahu. Qala Musa. Qala berkata Musa kepada Khidir. Qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Law syi'ta, kalau engkau mau, kau bisa ngambil ajrah, ngambil upah dari perbuatanmu itu. Dan keduanya lagi lapar, sama-sama lapar, udah perjalanan jauh. Khidir dan Musa tidak ada yang mau memberikan jamuan ya. Kemudian Nabi Khidir melihat sebuah tembok yang hampir rubuh, kemudian tembok tersebut dengan kemampuannya bisa lurus kembali dengan susah payah oleh Khidir. Musa memberikan interupsi lagi kepada Khidir. Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra, kalau kau mau, kau bisa ngambil ujroh gitu, ngambil ujroh, upah. Qala, berkata Khidir kepada Musa, hadza firaqu baini wa bainik. Nah, kalau gini, inilah waktu untuk berpisah antaraku dan dirimu. Waktu perpisahan antaramu dan diriku, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Qala hadza firaqu baini wa bainika, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabr. Oke, pada saatnya sekarang aku akan memberikan kepadamu, mengabarkan kepadamu tentang takwil, apa yang kau tidak sanggup untuk bersabar kepadanya. Jadi kita tahu bahwa Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang berilmu, yang sangat dihormati, bahkan Nabi ulul azmi di kalangan Bani Israel. Nah, banyak sekali persiapan-persiapan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Di antaranya kan kemudian ketika lahir Nabi Musa, itu kan ketika bayi laki-laki semua dibunuh oleh Fir'aun, dipenggal anak kepalanya, tapi Musa kecil selamat dengan cara dihanyutkan di mana? Di Sungai Nil. Itu Nabi Musa, ketika itu bayi Nabi Musa selamat pada saat itu. Kemudian tinggal di istana Fir'aun gitu. Nabi Musa pada saat itu tinggal di istana Fir'aun sampai beranjak dewasa. Kemudian setelah beranjak dewasa, Nabi Musa pernah ada pertikaian antara Kipti dan Israel, Bani Israel. Kemudian Nabi Musa marah dan menampar orang Kipti itu, orang Mesir itu ya, sampai meninggal. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar. Akhirnya Nabi Musa pun pergi meninggalkan kaumnya, sampailah kepada sebuah tempat. Di sana ada dua perempuan yang sedang mau memberi makan kambing-kambingnya. Siapa dua perempuan itu? Itu adalah di surat lain. Dua perempuan itu adalah putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, Nabi Musa pun akhirnya melihat itu. Karena Nabi Musa tersebut duduk di sebuah pohon. Kemudian Nabi Musa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Nabi Musa kesepian pada saat itu dan melihat ada dua perempuan yang malu-malu, yamshi istihya. Itu pada saat itu Nabi Musa pun membantu memberi makan kambing-kambing itu.
Karena kita tahu bahwa putri Nabi Syuaib sudah tua, Syekhun Kabir. Ada dua putrinya itu, dua putri Nabi Syuaib itu susah untuk memberikan makan, memberi minum. Ini Nabi Musa membantu tanpa upah. Nah, kedua-duanya, dan akhirnya nanti Nabi Musa akan dinikahkan dengan salah satu putri dari Nabi Syuaib itu. Itu setelah 8 tahun, disempurnakan 10 tahun bekerja di Nabi Syuaib. Nah, itu persiapan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun nanti di Bukit Turi Sina 40 hari di sana mendapatkan wahyu. Nah, salah satu persiapan itu adalah ini bertemu dengan Khidir alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu kelemahannya adalah tidak sabaran ini. Sesuai dengan ayat ini. Tidak begitu sabar. Bahkan kan tadi kasusnya pernah menampar seorang Kipti sampai meninggal gitu. Padahal memang salah si Kipti itu. Tapi Nabi Musa ini terlalu tergesa-gesa gitu. Ini pelajaran yang sangat penting sekali. Nah, Nabi akan berkata, "Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabr." Aku akan memberitahu, tenang, aku akan beritahu apa yang kau tidak sabar itu. Yang pertama ya, kasusnya tentang kapal. Yang pertama yang kedua membunuh anak, yang ketiga mendirikan bangunan. Ammas safinatu, ayat selanjutnya ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun safinah, kapal itu, maka itu adalah milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri. Mereka bekerja di laut. Nah, jadi mereka digaji dari bekerja di laut. Faradun aibaha. Maka aku berhendak untuk merusaknya atau membuat rusak kapal tersebut. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinan ghusba. Dan di belakang mereka, ya, di depan mereka itu ada seorang malik atau raja yang kafir, yang mereka mengambil setiap kapal yang lewat, yang baik. Tentu kapalnya kapal yang bagus. Setiap ada kapal yang bagus yang lewat akan digosok, akan diambil oleh raja tersebut. Maka karena kapal tersebut bolong, rusak, maka itu kapal tersebut tidak diambil oleh raja tersebut. Itu yang pertama. Jadi melubangi kapal tersebut itu tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang miskin itu, sehingga mereka tidak diambil kapalnya oleh raja kafir tersebut. Itu yang pertama. Ini sebagaimana ini ibrah dari kisahnya Nabi Musa kecil ketika dihanyutkan di peti di Sungai Nil itu, selamatkan. Gitu. Ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyuhiqahuma tughyanan wa kufra. Faradna ibtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Adapun anak yang kecil tadi yang dibunuh oleh Khidir tersebut, maka sesungguhnya abawahu mu'minaini, ibu bapaknya itu adalah seorang yang mukmin. Fakhashina yuhiquma tughyanan wa kufra. Maka dia khawatirkan anak tersebut itu akan menjerumuskan keduanya ke dalam kekafiran, dalam kedosa. Jadi ini anak tersebut, ketika Nabi Musa melihat anak tersebut dibunuh oleh Khidir, langsung Musa marah, dan ternyata Nabi Khidir langsung dibukakanlah daging anak tersebut di dalam sebelah kirinya. Terlihat di dalam daging tersebut kafirun abadan la yu'minu billah. Ini anak ini akan kafir selamanya, akan beriman kepada Allah. Jadi anak tersebut dibunuhlah ketika masih kecil, masih belum balik. Karena anak tersebut akan kafir. Ini adalah pengecualian dari hadis kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah Islam. Ini pengecualian. Anak tersebut itu memang dilahirkan memang jadi kafir nanti. Maka dibunuhlah oleh Khidir alaihissalam. Sehingga menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan Allah akan ganti anak tersebut dengan seorang yang lebih baik. Khairan minhu zakatan wa aqraba ruhmah. Dan Allah benar ganti itu. Ini karena salah satu doa yang mustajab itu adalah seorang doa ibu bapak. Seorang doa ibu bapak. Ya, doa ibu bapak ini bisa menjadikan selamat keduanya. Jadi anak yang kecil, yang masih kecil itu selamat karena belum balik. Kalau dibiarkan hidup maka akan kafir.
Kemudian lahirlah setelahnya diganti oleh Allah dengan anak perempuan yang menikah dengan Nabi, dan dari rahim anak itu lahir 70 Nabi lagi. Itu ganti anak tersebut dengan perempuan yang melahirkan 70 Nabi itu. Jadi itu takwil dari Khidir membunuh anak laki-laki tadi. Jadi Allah mengganti anak yaitu dengan anak yang lain, ya, yang lebih baik. Itu takwil yang kedua yang kau tidak sabar. Ya. Ayat selanjutnya, ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Adapun tembok yang hampir rubuh itu adalah kepunyaan dua orang laki-laki yatim fil Madinah, di sebuah Madinah. Tadi kan kalau tadi Korea, sekarang Madinah. Maksudnya apa? Kalau Korea itu menunjukkan kehinaan kaum tersebut karena mereka tidak mau memberikan makan kepada tamunya. Korea. Sedangkan ini Madinah, ini memuliakan dua pemuda ini, yatim ini. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, dan di bawah tembok itu ada harta yang terpendam. Di sana ada emas dan lain-lain harta yang terpendam. Kalau misalkan itu bangunan rubuh sehingga tertimbunlah harta itu dan tidak akan ditemukan oleh anak ini, maka Nabi Khidir mendirikan itu, bangunan itu. Wa kana abuhuma shalihan, dan kedua orang tuanya itu adalah orang yang soleh. Farada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Maka Allah menghendaki ketika mereka berdua mencapai balik sampai dewasa, Allah menghendaki untuk mengeluarkan harta yang terpendam itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altu an amri, tidaklah aku melakukan itu karena perintah diriku. Tetapi itu adalah wahyu dari Allah. Kalau Nabi Khidir itu seorang nabi, atau ilham, kalau seorang wali itu sebutnya ilham dari Allah untuknya. Tidaklah Nabi Khidir melakukan atas pilihan sendiri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itulah takwil yang engkau tidak sanggup untuk sabar atasnya. Ya, ini adalah pelajaran bahwa tiga hal ini. Jadi salah satu hal yang penting, hikmah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini adalah itu untuk sabar, tidak tergesa-gesa, dan belajar dengan susah payah, dengan capek, karena biqadril kaddi tuktasabul ma'ani. Al-ilmu bitta'bi la bin-nasabi, ilmu itu dengan capek, bukan dengan keturunan, bukan. Harus capek, benar-benar capek baru dapat ilmu itu. Kemudian khidmah kepada muallim, kepada guru, harus minta izin dulu kalau mau ngambil ilmu. Kemudian harus kalau ngasih peraturan maka harus taat kepada peraturannya. Ya, kemudian jangan menginterupsi, jangan mendebat guru dan lain-lain. Kalaupun ada permasalahan jangan langsung suuzon pada guru, ya, dan lain-lain. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan juga doa orang tua. Di sini doa orang tua sangat berpengaruh pada anaknya. Maka perbanyaklah doa yang baik kepada anaknya, dan pasti bermanfaat. Meskipun misalkan kalau anaknya tidak begitu baik, maka insya Allah cucu-cucunya akan baik. Jadi doa kesolehan seorang tua itu akan berpengaruh pada anaknya. Kesolehan kakeknya bisa berpengaruh pada cucu dan turunannya. Maka di doa dari sini, doa dari bapak tadi, anaknya yang laki-laki dibunuh, kemudian diganti oleh perempuan dan menikahi seorang nabi, dan lahirlah 70 nabi dan umat yang besar. Subhanallah. Ini aku lu hada. Subhanallah adim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan yang ada dalam materi ini murni itu dari saya. Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang benar kebaikan mohon itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ambillah. Ya, subhanallah azim ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 100 saya. Aduh.